Halo Ayah Bunda, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan untuk persiapan imunisasi, terutama imunisasi yang bisa menyebabkan demam, terlebih untuk anak yang cukup sensitif terhadap demam. Ada beberapa hal yang perlu diketahui Ayah Bunda sebelum memahami apa itu imunisasi dan resiko apa saja yang bisa terjadi pada anak. Simak video ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Imunisasi sendiri adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, sehingga diharapkan dengan adanya imunisasi tidak terkena penyakit tersebut atau hanya mengalami penyakit yang ringan. Saat ini ada banyak imunisasi yang bisa di-cover dari pemerintah, di mana bisa dilakukan di posyandu terdekat seperti DPT, BCG, polio, PCV, rotavirus, kemudian campak rubella, dan JE untuk daerah endemis. Ada reaksi lokal dan reaksi umum yang bisa terjadi setelah anak mengalami imunisasi. Di buku Anak Eka Hospital ini dijelaskan cukup rinci, di mana DPT, tetanus, PCV, dan MR lebih berisiko untuk mengalami reaksi umum demam terhadap anak. Oleh karena itu, Ayah Bunda perlu memiliki suatu antisipasi serta penanganan pada saat terjadinya demam pada anak ketika setelah imunisasi. Silahkan dibaca tabel ini ya. Silahkan ditahan pada layar agar dapat membaca lebih jelas isi dari tabel tersebut. Bagaimana imunisasi itu bisa efektif bekerja? Jadi dengan adanya vaksin itu memasukkan kuman yang dimatikan atau sudah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga terbentuk antibodi terhadap orang yang disuntikan vaksin atau diberi imunisasi. Berikut ini adalah jenis-jenis imunisasi untuk anak serta manfaat dari pemberian imunisasi tersebut. Silakan ditahan pada layar agar dapat membaca lebih leluasa. Nah, Ayah Bunda tetap harus menyiapkan stok untuk obat penurun demam, baik anak pada saat sedang demam maupun tidak sedang demam. Terlebih pada saat anak akan melakukan imunisasi yang memiliki resiko umum demam cukup tinggi, sebaiknya sebelum dilakukan imunisasi 1-2 jam sebelumnya anak sudah diberikan obat penurun demam. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir resiko nyeri atau demam atau rewel setelah imunisasi. Kalau ada khawatir kan belum diimunisasi kok sudah diberikan obat penurun demam, nggak apa-apa Ayah Bunda, insya Allah, karena pada saat anak juga akan dilakukan khitan, dari pengalaman kami sebelum khitan juga akan diberikan obat sejenis penurun demam, baik secara diminum maupun dimasukkan ke dalam anus dalam rangka untuk meminimalisir resiko nyeri dan sakit ataupun rewel karena imunisasi. Kalau untuk khitan ya karena risiko dari khitan tersebut. Sebelum vaksin juga disarankan ayah atau bunda memberikan vitamin untuk anak, memberikan makanan yang cukup serta minum yang cukup agar anak tidak mengalami dehidrasi dan memiliki antibodi yang lebih baik. Bagi ibu yang masih menyusui juga disarankan untuk lebih banyak makan protein hewani, juga meminum suplemen atau vitamin sebelum anak diimunisasi. Bahkan bunda yang menyusui juga harus mempersiapkannya 1 hari atau 2 hari sebelum imunisasi. Begitu juga dengan anak yang akan diimunisasi. Untuk vaksin di usia 18 ini cukup banyak yang menyebabkan demam seperti DPT, kombo, dan MR. Jadi baiknya karena itu akan menyebabkan bengkak, terlebih kalau imunisasi dilakukan di posyandu, itu kan tidak ada pilihan yang jarang demam. Jadi nggak apa-apa banget per 4 jam itu ayah bunda memberikan obat penurun demam
untuk mengatasi nyeri ataupun bengkak pada anak jika memang diperlukan. Biasanya reaksi itu akan timbul 1 sampai dengan maksimal itu 3 hari jika memang dikarenakan reaksi imunisasi tersebut. Di area yang terkena suntikan, sebaiknya tetap dikompres ya ayah bunda. Boleh menggunakan kompres biasa, tapi memang lebih mudah menggunakan kompres instan yang dijual di apotek atau toko obat. Jadi tetap ketika sudah mulai kering, alat kompresannya itu harus diganti. Karena kemarin ada 2 bagian tangan yang terkena suntikan, jadi dua-duanya tetap saya kompres, dan itu nggak langsung pakai satu kayak cold fever atau baby fever ya. Jadi saya bagi 2 dulu, dibagi 2-nya diguntingnya, tapi sebelum digunting pastikan guntingnya itu bersih, atau tidak apa-apa kalau mau disemprot dengan hand sanitizer juga boleh. Berikan anak lebih banyak minum air putih setelah diimunisasi, menghindari dehidrasi, dan jika demam diharapkan lebih cepat turun. Anak juga harus minimalisir aktivitas fisik agar dapat beristirahat dengan cukup. Diberikan lebih banyak asupan protein hewani, begitu juga dengan bunda yang masih menyusui. Semoga tidak sampai lama ya efek sampingnya, anak segera pulih dan resikonya sudah tidak terjadi lagi. Kalau kemarin anak kami itu di hari kedua sudah mulai turun panasnya, kemudian untuk nyeri di tangannya juga sudah mulai berkurang, dan di hari ketiga alhamdulillah sudah benar-benar tidak demam dan sudah bisa bermain seperti biasa. Semoga bermanfaat ya bunda.